Halo adik-adik semua, jumpa lagi bersama Kak Dodi dalam channel Kak Doyan, Kak Dodi dan Kak Yanti. Nah adik-adik, bagaimana kabar kalian semua? Kakak harap semuanya dalam keadaan yang baik dan sehat ya. Nah, jika ada di antara adik-adik yang dalam keadaan yang kurang sehat atau lagi sakit, kakak harap setelah dengarkan cerita firman Tuhan hari ini, kita bisa praktekin sama-sama nih. Adik-adik mau dengar ceritanya kan? Yuk, kita dengar sama-sama. Nah adik-adik, cerita firman Tuhan hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai 10. Judulnya adalah Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Nah adik-adik, sebelum kita dengar ceritanya, kakak mau bacakan dulu nih satu ayat spesial, yaitu dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kakak bacakan ya. Adik-adik, siapa yang masih punya Alkitab buku seperti ini? Jangan lupa dibaca setiap hari ya. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah adik-adik, kuasa dari Roh Kudus akan kita terima. Nah, dalam cerita firman Tuhan hari ini, kuasanya seperti apa ya? Yuk kita dengarkan sama-sama. Kira-kira pada pukul 3 sore, Bapak Petrus dan Yohanes hendak pergi ke bait Allah. Tapi di depan gerbang bait Allah, Bapak Petrus dan Yohanes melihat ada seorang bapak yang lagi terduduk adik-adik. Ternyata bapak ini adalah bapak yang mengalami lumpuh dari sejak lahirnya. Lumpuh itu apa ya adik-adik? Ya betul, lumpuh itu adalah orang yang tidak bisa berjalan. Setiap hari, bapak yang lumpuh ini dibantu oleh teman-temannya untuk diangkat dari rumahnya menuju ke depan gerbang bait Allah. Untuk ngapain adik-adik? Untuk meminta uang kepada semua orang yang hendak beribadah ke dalam bait Allah. Nah adik-adik, siapa di antara adik-adik yang pernah melihat pengemis yang tidak bisa berjalan di pinggir jalan? Pernah ya? Sama, Kak Dodi juga pernah. Dan Kak Dodi juga pernah kasih uang kepada pengemis seperti itu. Kita lanjutin yuk ceritanya. Kebetulan di hari itu, Bapak Petrus dan Bapak Yohanes hendak beribadah ke bait Allah. Dan dari kejauhan, Bapak Petrus dan Bapak Yohanes melihat Bapak yang lumpuh ini dan berjalan mendekatinya. Nah, Bapak yang lumpuh ini ngeliatin adik-adik. Dia pasti berharap diberikan sesuatu oleh Bapak Petrus dan Bapak Yohanes. Tapi Pak Petrus dan Pak Yohanes kayaknya nggak punya uang nih. Kira-kira apa ya yang akan Bapak Petrus lakukan? Karena Bapak Petrus tidak punya uang, lalu Bapak Petrus bilang begini adik-adik sama Bapak yang lumpuh. Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai akan kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Wow! Saat itu seketika itu juga adik-adik, lalu kaki Bapak ini menjadi kuat, menjadi bisa bergerak. Mata kakinya menjadi kuat kembali. Dan kira-kira sedang terjadi apa ya sama bapak ini? Sepertinya sesuatu yang ajaib, sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang luar biasa sedang terjadi sama bapak ini. Seketika itu juga bapak itu langsung melompat berdiri. Dia berjalan ke sana ke sini. Dia berlari, bahkan melompat-lompat ke girangan adik-adik. Karena seumur hidupnya, bapak ini belum pernah merasakan berjalan. Bapak ini melompat penuh sukacita, mengikuti Bapak Petrus ke dalam bait Allah. Dan orang-orang di sekitarnya
Mereka yang mengenal Bapak ini sebagai orang yang lumpuh, yang suka meminta-minta belas kasihan orang lain, meminta-minta uang di depan gerbang bait Allah. Mereka bingung adik-adik. Kenapa Bapak ini bisa tiba-tiba melompat-lompat di dalam bait Allah, bersuka cita, berlari-lari penuh kegirangan, dengan kakinya yang sudah sembuh adik-adik. Dan semua orang yang turut menyaksikan kesembuhan dan mujizat yang terjadi atas Bapak ini ikut bersuka cita dan memuji-muji Allah. Karena Allah sudah menyembuhkan Bapak yang lumpuh ini. Haleluya! Wow, luar biasa ya adik-adik. Bagaimana cerita firman Tuhan hari ini? Ikut bersuka cita juga kan melihat kesembuhan yang terjadi atas Bapak yang lumpuh tadi? Nah adik-adik, seperti yang tadi kakak sudah bacakan di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, yaitu kita sebagai anak-anak Tuhan akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kita semua. Dan kakak percaya nih, bahwa Roh Kudus yang diberikan Tuhan pada waktu hari Pentakosta itu sudah ada dalam hati kakak dan dalam hati adik-adik semua. Dan hari ini kakak mau ajak kita semua berdoa yuk, supaya Roh Kudus yang sudah ada dalam hati kita, bukan cuma kita diemin nih adik-adik, tapi kita aktifkan, tapi kita ajak bicara setiap hari. Dengan cara apa? Dengan cara berdoa. Setiap hari meminta kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan, bercakap-cakap sama Tuhan. Yuk adik-adik, kita mau berdoa sama-sama. Semua lipat tangannya, tutup matanya ya. Kakak mau berdoa untuk kita. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan buat cerita firman Tuhan yang luar biasa di hari ini, yang menunjukkan bahwa kuasa Allah dinyatakan dalam kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Dengan kesembuhan Bapak yang lumpuh tadi, menyatakan bahwa Allah Tuhan Yesus, yaitu Allah satu-satunya yang menjadi Allah dalam hidup kami, sudah membuat mujizat yang luar biasa. Dan kami percaya bahwa kuasa itu juga kami peroleh hari ini. Kami peroleh saat ini. Karena Roh Kudus sudah ada di dalam hati kami semua. Kami mau belajar ya Tuhan, untuk mempraktekkan firman Tuhan, untuk belajar melakukan firman Tuhan setiap hari. Sehingga kami bisa menjadi anak-anak Tuhan yang membawa berkat, yang membawa terang bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini Kak Dodi juga berdoa untuk semua adik-adik yang mungkin dalam keadaan yang tidak sehat, dalam keadaan yang sakit. Kiranya Tuhan Yesus berkenan menyembuhkan di dalam nama Yesus. Kami percaya kuasa itu sudah ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita mau hafalin ayat hafalan kita hari ini yuk. Dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8 yang tadi kakak sudah bacakan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Gampang kan? Sekali lagi ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Nah adik-adik, sekian dulu cerita firman Tuhan hari ini. Jangan lupa ya, kita praktekkan firman Tuhan supaya kita anak-anak Tuhan semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.